Buat kalian yang ngerasa bosen karena kalah terus pakai formasi 4-2-3-1, setelah tryhard selama 3 musim penuh, saya akhirnya nemu racikan rahasia yang bikin formasi ini jadi tak terkalahkan. Hari ini kita bakal bedah tuntas formasi 4-2-3-1 setelah saya uji coba selama 3 musim berturut-turut. Dan di video ini kita nggak cuma bahas skor akhir, tapi saya bakal bongkar kombinasi pemain yang paling pas dengan strategi ini, guys. Dan yang paling penting, saya akan share gimana cara nyocokin atribut pemain dengan playstylist mereka supaya skema permainan kita jauh lebih efektif di lapangan. Jadi buat kalian yang lagi nyari formasi yang solid di belakang tapi tetap pedas saat menyerang, jangan di skip dan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita masuk ke teknisnya, saya penasaran nih, selama main Top 11, apa sih kendala terbesar kalian pas pakai formasi 4-2-3-1? Apakah strikernya sering tenggelam atau justru back sayap kalian yang sering telat turun? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Nanti kita coba diskusi bareng-bareng di sana. Dan kalau kalian rasa konten manajerial seperti ini bermanfaat, jangan lupa ditekan dulu tombol like dan subscribe-nya, guys. Serta nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan racikan taktik terbaru lainnya dari NN Top 11 Channel. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, let's go, mari kita bahas formasinya. Oh ya, biar bahasan kita teratur dan kalian gak bingung, video ini akan saya bagi menjadi 4 pilar utama. Mulai dari fondasi formasi sampai ke rahasia atribut yang jarang banget orang perhatiin. Jadi pastiin kalian jangan skip tiap bagiannya, karena satu poin saja terlewat, racikan ini bisa jadi nggak maksimal, guys. Oke, mari kita masuk ke poin pertama, yaitu struktur formasi. Kalau kalian lihat, formasi 4-2-3-1 yang saya pakai ini punya sedikit modifikasi yang cukup krusial. Di lini belakang, kita tetap pakai standar 4 back, 2 DC untuk jantung pertahanan, serta DL dan DR untuk menjaga lebar lapangan. Tapi, perhatikan di lini tengahnya, guys. Di sini saya tidak menggunakan MC sama sekali. Sebagai gantinya, saya menempatkan 2 DMC atau double pivot tepat di depan back dan langsung melompat ke 3 gelandang serang, AML, AMC, AMR yang akan menyokong satu striker tunggal di depan. Nah, buat yang nanya kenapa nggak pakai MC, Bang? Nah, jawabannya sederhana sih. Ya, di sini kita ingin menutup lubang di depan back agar lawan nggak leluasa main di zona kreatif kita, guys. Sementara untuk urusan nyerang, kita langsung andalkan kecepatan para AMC, AML, AMR. Jadi, transisinya bakal sangat cepat dari bertahan ke menyerang. Karena bola bakal langsung dialirkan ke 3 gelandang serang kita, guys. Nah, barangkali ada yang nanya juga kenapa pakai 2 DMC, Bang? Oke. Jadi jelas ya, keunggulannya itu defensif, karena dengan menempatkan 2 DMC, tim kita tuh akan sangat solid menghadapi formasi populer seperti 4-1-2-1-2 atau 4-3-3, karena ruang gerak MC atau MC lawan tuh bakal langsung terkunci oleh double pivot kita, guys. Selain itu, formasi ini juga cocok untuk menghadapi skema formasi lawan yang pakai 3 back. Nah, berhubung karena tidak ada MC atau midfielder center, seringkali pemain lawan tuh bakal terpancing naik untuk menekan DMC kita, guys. Dan saat itulah area di belakang mereka bakal jadi kosong. Dan itulah saatnya AML, AMC, AMR kita mengeksploitasi ruang tersebut. Nah, menariknya, di setiap posisi ini saya nggak asal pasang pemain doang, guys. Jadi tiap posisi pemain tuh punya playstylist yang berbeda-beda agar mereka tuh nggak tabrakan perannya. Misalnya, satu DMC fokus dari tukang angkut air dan satunya lagi jadi pengatur ritme permainan, yaitu di flying playmaker. Tapi karena formasinya sudah renggang kayak gini, ada jarak antara DMC ke AMC, pemilihan playstylist itu jadi kunci, guys. Jadi tanpa playstylist yang tepat, striker kita tuh bisa aja terisolasi di depan. Nah, karena kita nggak pakai MC, otomatis ada jarak atau gap di tengah lapangan. Supaya pemain kita nggak bingung dan bola tetap ngalir, disinilah playstylist memegang peran kunci. Dan sekarang mari kita masuk ke poin kedua, yaitu kombinasi playstylist di setiap lini. Oke, jadi di posisi double DMC atau double pivot, saya sarankan kalian pakai kombinasi api dan air. Ya, satu pemain dengan playstylist anchorman atau gelandang jangkar, atau kalian bisa juga tempatkan gelandang perebut bola. Nah, tujuannya untuk memutus serangan lawan, guys. Dan satu lagi, kalian wajib punya gelandang regista yang bisa berperan sebagai di flying playmaker. Nah, si regista ini yang bakal jadi jembatan bola dari bawah langsung ke depan karena dia punya visi umpan yang bagus. Geser ke lini serang. Di sini kita tempatkan trio AMC, attacking midfielder. Ada AML, AMC, AMR, dan usahakan gaya mainnya beda-beda, jangan sampai sama. Nah, untuk penyerang sayap AML atau AMR, saya lebih suka pakai inside forward agar mereka menusuk kotak penalti, atau winger kalau kalian mau memaksimalkan umpan silang. Sedangkan untuk AMC,
Karena ini adalah jantung permainan tim kita, jadi kita bisa pakai Playstylist false 9 kalau kalian mau dia rajin muncul dari belakang buat cetak gol, atau Engance kalau kalian mau dia jadi pelayan buat striker tunggal kita, guys. Dan untuk striker, karena dia sendirian di depan, Playstylist Targetman atau Poacher sangat saya sarankan. Targetman bagus untuk nahan bola sambil nunggu trio AMC kita naik, sedangkan Targetman fokus buat finishing akhir. Kalau kombinasinya pas, meskipun jarak antar lini jauh, pemain kalian bakal otomatis bergerak mengisi ruang yang kosong tersebut, guys. Oke, dan sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu rahasia atribut kunci. Masuk ke poin ketiga, dan ini adalah jantung dari video ini. Ya, banyak yang nanya, "Bang, kenapa pemain saya ratingnya tinggi tapi mainnya ampas banget, Bang?" Nah, jawabannya karena atributnya nggak pas dengan Playstylist, biasanya gitu. Dan buat kalian yang modalnya terbatas, dengerin ini, guys. Kalian nggak butuh pemain bintang 7, cukup fokus bentuk atribut kunci pemain inti kalian. Nah, di sini saya bagi jadi dua atribut. Yang pertama atribut kunci yang harus menonjol, dan kedua atribut pendukung. Nah, rumus rahasianya yaitu pastiin atribut kunci selisihnya minimal 40% lebih tinggi dari atribut pendukung, atau lebih tinggi juga tidak apa-apa, guys. Sedangkan untuk atribut terang lainnya selisihnya 20% juga tidak apa-apa, guys. Nah, sekarang mari kita bedah per posisi untuk atribut kunci pemain-pemain kita, guys. Pertama, striker dengan gaya main Targetman. Karena dia tembok dan eksekutor, atribut kuncinya wajib di penyelesaian dan tembakan. Didukung dengan kekuatan, penempatan posisi, umpan, dan sundulan. Kemudian di sisi kiri di sini kita nempatin inside forward. Dia adalah kreator sekaligus penusuk. Fokus di atribut umpan dan kreativitas, didukung umpan silang, dribble, dan penyelesaian. Kemudian di sisi kanan di sini kita nempatin winger tradisional. Tugasnya lari dan kasih suplai bola. Atribut kuncinya di umpan silang dan kecepatan, didukung umpan, dribble, dan kebugaran. Kemudian di tengah ada AMC dengan gaya main Engance, sang dirjen lapangan tengah. Atribut yang wajib tinggi yaitu umpan dan kreativitas, didukung dribble, tembakan, dan penyelesaian. Nah, untuk double pivot atau DMC, pertama kita nempatin Regista, dia tuh otaknya permainan tim kita, guys. Nah, untuk atribut kuncinya umpan dan kreativitas, didukung penempatan posisi, kebugaran, dan tembakan. Kedua, gelandang perebut bola, sang perusak. Kuncinya umpan, agresivitas, dan kebugaran, didukung skill bertahan seperti tackle, penjagaan, dan keberanian. Kemudian untuk lini belakang saya pakai back pengolah bola dan no nonsense DC. Tips buat kalian kalau mau back pengolah bola kalian efektif, kalian bisa buka posisi baru yaitu DMC biar atribut umpannya terbuka. Fokus atribut kuncinya di tackle dan penempatan posisi, sedangkan untuk non-nonsense DC cukup fokus di pertahanan murni seperti tackle, penjagaan, dan penempatan posisi. Dan bisa juga untuk atribut pendukungnya yaitu kekuatan. Terakhir, sweeper kiper. Nah, jangan cuma cari kiper yang jangkung, yang tinggi. Jangan, guys. Pastiin atributnya juga udah sesuai. Pastiin atribut refleks dan kelincahannya paling tinggi atau jadi atribut kunci, didukung antisipasi, keluar sarang, dan juga konsentrasi. Kemudian untuk atribut lain-lainnya dibuat sama rata juga nggak apa-apa. Nah, sekarang pemain sudah oke, atribut sudah bedes, dan sekarang pertanyaannya, gimana cara mereka main di lapangan? So, sekarang mari kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu instruksi taktik. Karena kita nggak pakai MC, kunci permainannya adalah kecepatan dan ketepatan. Berikut adalah settingan taktik yang saya gunakan selama 3 musim beruntun. Pertama, untuk mentalitas, saya biasanya pakai normal atau nyerang. Kalau lawan lebih lemah, langsung hajar nyerang. Tapi kalau lawan seimbang, normal adalah pilihan yang paling aman buat menjaga stamina. Atau misalkan lawannya kuat banget, kalian bisa pakai gigih bertahan. Fokus umpan, karena kita punya winger di kanan dan inside forward di kiri, saya lebih sering pakai perpaduan atau lewat kedua sayap. Ini bakal bikin back lawan pusing karena serangan kita tuh bakal melebar. Tapi tergantung juga nih, misalkan lawan lemah di tengah ya kita juga bisa serang dari tengah, karena di tengah juga kita masih punya AMC. Kemudian untuk gaya umpan, mengingat kita punya Regista dan Engance dengan kreativitas tinggi, jadi kita harus pakai gaya umpan perpaduan. Dan hal ini bakal memberi kebebasan buat Regista kita untuk ngasih umpan pendek atau sesekali ngasih umpan jauh langsung ke striker kita, guys. Kemudian untuk serangan balik wajib nyala, karena formasi 2 DMC ini sangat kuat saat bertahan. Jadi begitu bola direbut, kita mau pemain kita langsung lari ke depan untuk memanfaatkan gap yang ditinggalkan oleh lawan, guys. Kemudian untuk gaya tekanan, kita pakai rendah aja, tujuannya biar pemain kita nggak gampang capek.
Gaya tackle mudah atau normal juga nggak apa-apa. Jangan terlalu agresif supaya nggak gampang kena kartu merah yang bisa merusak skema permainan tim kita, guys. Lalu untuk gaya penjagaan, pilih daerah tertentu atau zonal biar dua DMC kita tuh fokus menutup area tengah, bukan ngejar satu pemain sampai meninggalkan posisinya terlalu jauh. Dan untuk jebakan offset, nyala. Atau kalau misalkan kalian bertahan, nonaktifkan juga nggak apa-apa. Nah, dengan kombinasi taktik ini, formasi 4-2-3-1 kalian bakal jadi tembok yang sulit ditembus tapi sangat mematikan saat transisi menyerang, guys. Oke, jadi itu dia rahasia formasi 4-2-3-1 tanpa MC yang sudah saya pakai selama 3 musim beruntun. Ingat guys, di top 11 itu nggak ada taktik yang 100% menang terus, tapi dengan racikan atribut dan playlist yang tepat, peluang kalian buat juara bakal jauh lebih besar. Dan taktik strategi serta formasi ini udah saya buktikan selama 3 musim beruntun, dan alhamdulillah selama 3 musim beruntun, tim saya mampu mempertahankan quadruple. Dan rencananya musim ini, target saya mempertahankan quadruple untuk yang keempat kalinya secara beruntun. Oke, jadi itu dia ya guys ya. Nah, kalau kalian punya pertanyaan atau mau saya bedah formasi lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan juga subscribe. Saya Nur, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.